Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan darinya. Salawat serta selalu kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman ketidaktahuan ke zaman sains seperti ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Anggun Mayansari dari Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Ilmu Hukum, akan mencoba menjelaskan materi fikih jinayah, yaitu tentang kisos. Pengertian jarimah kisos. Pengertian secara etimologi, kisos ini berasal dari kata koso yakusu kososan yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala zalika ma kunna nabghi faratadda ala atharihi maqsasa, yang artinya Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semua. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 64. Ada pula kisos menurut terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani. Menurut Al-Jurjani, kisos mengenakan sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Selanjutnya, macam-macam kisos. Di dalam fikih jinayah, macam-macam kisos itu ada dua. Yang pertama, kisos karena melakukan jarimah pembunuhan. Yang kedua, kisos karena melakukan jarimah penganiayaan. Sanksi hukum kisos yang dilakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja atau terencana terdapat dalam firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dari ayat di atas dapat kita lihat, ayat di atas itu berisi tentang hukum kisos bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan si pelaku tindak pidana tersebut. Jika keluarga korban ternyata memaafkan si pelaku pembunuhan, maka sanksi kisos tidak berlaku, tetapi diganti dengan hukum diat. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti dihukum dengan kisos. Jadi, segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Selanjutnya, tentang jarimah pembunuhan ini, ulama fikih membedakan menjadi 3 poin. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Dari ketiga macam pembunuhan ini disepakati oleh semua ulama kecuali Imam Malik. Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukum kisos hanya berlaku pada pembunuhan pertama, yaitu pembunuhan sengaja. Surah Al-Baqarah ayat 178 yang telah di atas mewajibkan hukum kisos terhadap pelaku jarimah pembunuhan sengaja. Dan 2 pembunuhan lainnya, yaitu pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, itu terkena hukuman diat. Dan juga bagi pembunuhan yang keluarga korbannya sudah memaafkan si pelaku, maka
dia tidak terkena sanksi kisos atau hukuman kisos, tetapi dikenakan hukum diat. Selanjutnya, jarimah dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Ini dapat kita lihat dari penjelasan Abu Yala. Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam seperti besi atau dengan sesuatu yang bisa melukai daging, seperti melukai dengan besi atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh seseorang seperti batu, kayu, maka pembunuhan itu disebut pembunuhan sengaja yang pelakunya harus dikenakan sanksi kisos. Dalam hal pembunuhan sengaja ini ada pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah. Menurut Abdul Qadir Audah, jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia hanya sekedar bermaksud menganiayanya, maka tindakannya itu tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakan itu mengakibatkan kematian korban. Tetapi dalam kondisi ini, pembunuhan ini termasuk pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dikategorikan pembunuhan sengaja, hal ini dikemukakan oleh ulama fikih. Selanjutnya, macam-macam kisos yang kedua yaitu kisos karena melakukan jarimah penganiayaan. Dalam hal ini dapat kita lihat sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal 'uzuna bil-'uzuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisasu, yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Timbullah pertanyaan, apakah kisos dalam jarimah penganiayaan sebagaimana diinformasikan dalam surah di atas tetap berlaku dan wajib dilakukan oleh umat Islam? Mengenai hal ini, terdapat 3 pendapat yang dikemukakan oleh, yang pertama itu jumhur ulama, Malikiyah, Hanafiyah, Sabaniyah, Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad, di mana pendapat ini menilai sebagai yang paling tepat ayat ini tentang kisos terhadap anggota badan. Selanjutnya, pendapat yang kedua yaitu menurut ulama-ulama Syahiriyah, Mu'tazilah, sebagian pengikut Syafi'iyah, dan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad yang lain, bahwa syariat seperti ini tidak berlaku bagi orang Islam. Pendapat ini juga didukung oleh Al-Ghazali, Al-Hamidi, Al-Razi, dan Ibnu Hamsh. Selanjutnya, pendapat yang ketiga yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Qushaym dan Ibnu Burhan terhadap ayat-ayat seperti ini sebaiknya tawakuf atau bersikap diam. Terhadap dalil seperti ini sebaiknya tunggu ada ayat yang menjelaskan. Dari sini dapat kita lihat dari uraian-uraian di atas diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang lain. Jadi kisos terhadap anggota badan sampai sekarang masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lainnya sesuai dengan jenis atau cara dan bagaimana jarimah penganiayaan itu terjadi. Jarimah penganiayaan ini mempunyai 5 jenis jarimah penganiayaan. Yang pertama, memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengan ini. Yang kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh walaupun secara fisik
anggota tubuh tersebut mungkin masih utuh. Yang ketiga, melukai di bagian kepala korban. Yang keempat, melukai di bagian tubuh korban. Yang kelima, melukai di bagian-bagian yang belum disebutkan di atas. Mengenai poin yang kelima, jenis-jenis jarimah penganiayaan ini yang dimaksud di sini penganiayaan tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan syaraf, atau luka di bagian dalam vital. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit penyampaian materi tentang kisos dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.